Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, dosen tutor selaku dosen pengampu, Bapak Dr. Adi Isma. Kali ini saya akan presentasikan proposal penelitian yang berjudul Analisis Peran Konten Kreatif dalam Menarik Minat Konsumen pada Bisnis Online Shop di Platform TikTok. Latar belakang masalah dalam judul tersebut, salah satu platform media sosial yang berkembang pesat adalah TikTok. Platform ini tidak hanya digunakan sebagai media hiburan, tetapi juga dimanfaatkan sebagai media pemasaran digital oleh berbagai pelaku bisnis online shop. Dalam persaingan bisnis digital yang semakin ketat, pelaku usaha dituntut untuk mampu menciptakan konten kreatif yang menarik perhatian konsumen. Konten kreatif menjadi salah satu strategi pemasaran yang efektif karena mampu meningkatkan interaksi pengguna, membangun ketertarikan terhadap produk, serta memengaruhi keputusan pembelian konsumen. Rumusan masalah. 1. Apakah algoritma TikTok berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen? 2. Apakah konten kreatif berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen? 3. Apakah algoritma TikTok dan konten kreatif secara bersama-sama berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen pada TikTok Shop? Tujuan penelitian. 1. Mengetahui pengaruh algoritma TikTok terhadap keputusan pembelian konsumen. 2. Mengetahui pengaruh konten kreatif terhadap keputusan pembelian konsumen. 3. Mengetahui pengaruh algoritma TikTok dan konten kreatif secara simultan terhadap keputusan pembelian konsumen pada TikTok Shop. Manfaat penelitian ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan referensi dalam bidang pemasaran digital. Manfaat praktis, bagi pelaku bisnis online shop, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam membuat strategi pemasaran digital melalui TikTok. Penelitian ini dapat menjadi penambahan pengetahuan mengenai perilaku konsumen di era digital. Penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian yang relevan. Pengertian konten kreatif. Konten kreatif adalah materi yang dihasilkan dengan unsur inovatif, unik, dan berbeda untuk menarik perhatian audiens. Konten kreatif dapat berupa gambar, video, tulisan, audio, maupun kombinasi sebagai media yang dikemas secara unik untuk meningkatkan interaksi pengguna. Konten yang menarik akan lebih mudah mendapat perhatian pengguna media sosial sehingga mampu meningkatkan engagement dan minat beli konsumen. Minat konsumen. Minat konsumen merupakan kecenderungan seseorang untuk merasa tertarik terhadap suatu produk atau jasa sebelum melakukan keputusan pembelian. Menurut Kotler dan Keller, dalam marketing manajemen, minat beli adalah perilaku konsumen yang menunjukkan adanya keinginan untuk membeli suatu produk berdasarkan evaluasi terhadap informasi yang diterima. Minat konsumen dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kualitas produk, harga, promosi, serta media pemasaran yang digunakan. TikTok sebagai media promosi. TikTok sebagai media promosi. TikTok memiliki sistem algoritma yang menentukan konten apa saja yang muncul pada halaman For You page atau sering disebut FYP berdasarkan preferensi dan interaksi pengguna. Sistem tersebut membuat konten promosi memiliki peluang besar untuk dilihat banyak orang dalam waktu singkat. Popularitas TikTok yang semakin meningkat menjadikan platform ini tidak hanya digunakan sebagai media hiburan, tetapi juga dimanfaatkan sebagai media promosi digital oleh berbagai pelaku bisnis. Selain itu, TikTok juga menyediakan fitur TikTok Shop yang memudahkan pengguna melakukan transaksi pembelian secara langsung melalui aplikasi. Konsumen tidak perlu berpindah platform untuk membeli.
produk sehingga proses transaksi menjadi lebih praktis dan efisiensi. Berikut penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi penelitian yang mirip pada topik ini. Ada 5 penelitian terdahulu. Arisanti Putri dan Siti Nurhayati pada tahun 2024, hasil penelitiannya algoritma TikTok dan konten kreatif berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Muntas dan Saino pada tahun 2021, hasil penelitiannya TikTok sebagai media promosi memengaruhi minat beli produk kecantikan. Rimbasari dan lain-lain pada tahun 2023. Viral marketing, hasil penelitiannya viral marketing dan sosial media marketing berpengaruh terhadap keputusan pembelian TikTok. Barus dan Purnami pada tahun 2021, hasil penelitiannya promosi melalui TikTok memengaruhi keputusan pembelian kosmetik. Jannah pada tahun 2021, hasil penelitiannya tayangan TikTok mempengaruhi keputusan pembelian produk fashion. Kerangka pemikirannya. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menjelaskan hubungan antara konten kreatif dan dengan minat konsumen pada bisnis online shop TikTok. Konten kreatif yang menarik diperkirakan mampu meningkatkan perhatian dan ketertarikan konsumen terhadap produk yang dipromosikan. Hubungan kedua variabel tersebut dapat dijelaskan bahwa semakin kreatif konten promosi yang ditampilkan pada TikTok, maka semakin tinggi pula minat konsumen terhadap produk online shop. Hipotesis H1, konten kreatif berpengaruh positif terhadap minat konsumen pada bisnis online shop di TikTok. Pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengukur hubungan antar variabel melalui data berbentuk angka yang dianalisis menggunakan teknik statistik. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang merupakan pengguna TikTok. Pendekatan kuantitatif digunakan agar peneliti dapat memperoleh hasil penelitian yang objektif, sistematis, dan dapat diukur secara statistik. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam proposal ini adalah penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan mengetahui hubungan atau pengaruh antara dua variabel atau lebih. Dalam penelitian ini, variabel independen adalah konten kreatif, sedangkan variabel dependen adalah minat konsumen. Penelitian asosiatif digunakan untuk mengetahui promosi media sosial terhadap minat pembeli melalui pengukuran data responden secara langsung. Lokasi dan waktu penelitiannya. Penelitian ini dilakukan secara online dengan objek penelitian pengguna TikTok yang pernah melihat promosi bisnis online shop melalui konten video kreatif. Pemilihan lokasi penelitian secara online dilakukan karena TikTok merupakan platform digital yang dapat diakses oleh masyarakat di berbagai wilayah sehingga memudahkan peneliti dalam memperoleh data responden. Waktu penelitian direncanakan berlangsung selama 3 bulan dimulai dari proses penyusunan proposal, pengumpulan data, pengolahan data, hingga penyusunan laporan penelitian. Lokasi dan penelitian itu ada 3 bulan. Bulan pertama itu penyusunan proposal, bulan kedua pengumpulan data, pengolahan data, dan bulan ketiga penyusunan laporan. Untuk populasi dan sampel pada proposal ini, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengguna TikTok yang pernah melihat promosi online shop melalui konten kreatif. Pengguna TikTok dipilih sebagai populasi karena platform ini menjadi satu media sosial yang banyak digunakan dalam kegiatan promosi digital dan pemasaran produk online shop. Sampel. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel
berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti. Adapun kriteria sampel dalam penelitian ini meliputi 1. Pengguna aktif aplikasi TikTok. 2. Pernah melihat konten promosi online shop. 3. Pernah tertarik membeli produk setelah melihat konten di TikTok. 4. Berusianya lebih dari 17 tahun. Jumlah sampel dalam penelitian ini direncanakan banyak 100 responden agar data diperoleh cukup representatif untuk dianalisis. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah penting dalam penelitian karena digunakan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan sesuai dengan penelitian. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode agar data yang diperoleh lebih lengkap, akurat, dan relevan dengan permasalahan penelitian. Teknik pertama yang digunakan adalah kuesioner. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan tertulis terhadap responden untuk dijawab sesuai pengalaman dan pendapat mereka. Selain menggunakan kuesioner, ada teknik kedua. Penelitian ini juga menggunakan teknik observasi. Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung berbagai konten promosi online shop yang terdapat di TikTok. Peneliti memperhatikan tampilan visual konten, kreativitas video, pengguna musik, interaksi pengguna, serta respon audiens terhadap konten promosi tersebut. 3. Teknik pengumpulan data. Berikutnya adalah studi pustaka. Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan berbagai referensi yang berkaitan dengan penelitian, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan penelitian terdahulu. Studi pustaka bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang mendukung peneliti, serta memperkuat pemahaman peneliti mengenai konsep konten kreatif. Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam proses penelitian. Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan adalah kuesioner atau angket yang disebarkan kepada responden secara online. Dalam penelitian ini, kuesioner disusun menggunakan skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi responden terhadap variabel peneliti. Responden diminta memberikan jawaban berdasarkan tingkat persetujuan terhadap setiap pernyataan yang diberikan. Teknik analisis data merupakan proses yang dilakukan untuk mengolah data hasil penelitian agar dapat memberikan jawaban terhadap rumusan masalah dan hipotesis peneliti. Analisis data dilakukan secara sistematis agar hasil peneliti dapat dipahami dengan mudah dan memiliki tingkat keakuratan yang lebih baik. Tahap pertama dalam analisis data adalah uji validitas. Uji validitas untuk mengetahui apa instrumen penelitian digunakan benar-benar mampu mengukur variabel yang diteliti. Selanjutnya, data penelitian dianalisis menggunakan analisis regresi linear sederhana. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel konten kreatif terhadap minat konsumen pada bisnis online shop TikTok. Selain analisis regresi, penelitian ini juga menggunakan uji hipotesis atau uji T untuk mengetahui apakah uji T dilakukan untuk mengetahui apakah variabel konten kreatif memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat konsumen. Definisi operasional variabel. Definisi operasional variabel digunakan untuk menjelaskan indikator dari masing-masing variabel penelitian, seperti tabel berikut. Teknik pengolahan data dilakukan setelah seluruh data dari responden terkumpul. Data disusun ke dalam bentuk tabel untuk mempermudah proses analisis.
Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan. Kesimpulan sementara pada bab 4 penutup, konten kreatif memiliki peran penting dalam membangun ketertarikan konsumen terhadap produk yang dipromosikan. Konten yang dikemas secara menarik, inovatif, informatif, dan interaktif mampu meningkatkan perhatian pengguna media sosial sehingga memunculkan minat konsumen untuk mencari informasi lebih lanjut maupun melakukan pembelian produk. Kehadiran fitur TikTok Shop juga memberikan kemudahan bagi konsumen dalam melakukan transaksi pembelian secara langsung melalui aplikasi, sehingga meningkatkan efektivitas promosi digital. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini, dapat diperkirakan bahwa terdapat pengaruh positif antara konten kreatif dengan minat konsumen pada bisnis online shop di TikTok. Dengan demikian, strategi pemasaran digital melalui TikTok dapat menjadi salah satu cara efektif bagi pelaku usaha untuk meningkatkan daya tarik produk dan memperluas jangkauan pemasaran. Dan yang terakhir, disarankan agar fitur TikTok seperti live streaming, hashtag, dan TikTok Shop dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan efektivitas promosi produk. Konsumen pun diharapkan dapat bertindak bijak dalam menggunakan media sosial dengan mengevaluasi kualitas produk dan membaca ulasan sebelum melakukan transaksi. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian, masukan, dan waktunya, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.